Memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Berdasarkan survei BIK tahun 2017, jumlah pulau seluruhnya mencapai 16.056 pulau, dengan luas lautannya lebih luas daripada wilayah daratannya. Di atas daratan ataupun di dasar samudra, dapat dijumpai berbagai bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, cekungan, dan daratan. Apa itu bentuk muka bumi? Bentuk muka bumi adalah suatu kenampakan yang terlihat pada permukaan bumi, baik di daratan maupun di lautan. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, gunung dan pegunungan. Bagaimana terbentuknya muka bumi? Proses terjadinya keragaman bentuk muka bumi tidak terjadi dalam waktu yang singkat, melainkan melalui proses hingga berjuta-juta tahun hingga terbentuk muka bumi sehingga menjadi dataran rendah, dataran tinggi, gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan. Keragaman tersebut terjadi karena adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen dan tenaga eksogen? Tenaga endogen merupakan tenaga yang bersifat membangun yang berasal dari dalam bumi. Misalnya, pada suatu wilayah yang dahulunya datar, karena melalui tenaga endogen tersebut, sehingga terbentuklah gunung, pegunungan, ataupun perbukitan. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi yang memungkinkan terjadinya perubahan dari bentuk aslinya. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Aktivitas yang dominan pada dataran rendah adalah pertanian dalam skala yang besar, karena banyak dijumpai lahan subur, yang mana tanah di dataran rendah berupa tanah aluvial atau endapan sungai yang subur. Pulau Jawa merupakan penghasil padi terbanyak nomor 1 di Indonesia. Aktivitas pertanian di dataran rendah umumnya adalah aktivitas pertanian lahan basah. Ancaman bencana yang terjadi pada dataran rendah seperti tsunami, gempa bumi, dan banjir. Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Pada daerah perbukitan, aktivitas pemukiman tersebar pada daerah-daerah tertentu atau membentuk kelompok-kelompok kecil. Aktivitas ekonomi, khususnya pertanian, dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan dengan kemiringan lereng tertentu. Untuk memudahkan penanaman, penduduk menggunakan teknik sengkedan atau terasering dengan memotong bagian lereng tertentu agar menjadi datar. Seperti halnya dataran rendah, daerah perbukitan juga memiliki ancaman bencana alam yaitu tanah longsor. Dataran tinggi adalah
daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Aktivitas pertanian juga berkembang di daerah dataran tinggi. Di daerah ini, sebagian penduduk menanam padi dan beberapa jenis sayuran. Sejumlah dataran tinggi menjadi daerah tujuan wisata. Udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang indah menjadi daya tarik penduduk untuk berwisata ke daerah dataran tinggi, misalnya daerah Bandung dan Dieng. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Biasanya, bagian yang menjulang tinggi tersebut dalam bentuk puncak-puncak gunung dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Penduduk yang tinggal di daerah gunung dan pegunungan memanfaatkan lahan yang terbatas untuk pertanian. Sayuran dan buah-buahan merupakan komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat. Ancaman bencana alam yang terdapat pada daerah ini adalah longsor dan letusan gunung api serta kekeringan. Kesimpulan, bentuk muka bumi adalah suatu kenampakan yang terlihat pada permukaan bumi, baik di daratan maupun di lautan. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, gunung dan pegunungan. Proses terjadinya keragaman bentuk muka bumi tidak terjadi dalam waktu yang singkat, melainkan melalui proses hingga berjuta-juta tahun hingga terbentuk muka bumi sehingga menjadi dataran rendah, dataran tinggi, gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan. Keragaman tersebut terjadi karena adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Setiap bentuk muka bumi memiliki potensi ancaman bencana masing-masing, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kekeringan, dan gempa bumi.